يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana Al-Imam Sajjad alaihissalam memberikan arahan kepada kita bagaimana kita bersikap dengan saudara kita, terkhusus saudara terbesar kita. Untuk menyempurnakan pembahasan yang lalu, saya akan menyinggung sedikit tentang bagaimana kita bersikap dengan saudara satu susu dengan kita. Rasul adalah seorang nabi yang mulia, yang ia memiliki saudara satu susu dengan beliau. Beliau telah menyusu dengan Halimah Sa'diyah, sehingga beliau memiliki banyak saudara. Ketika Rasulullah SAW sudah berpisah dari Halimah Sa'diyah dan memiliki kehidupan tersendiri, suatu saat saudara-saudaranya, saudari-saudarinya berkunjung kepada beliau. Beliau sangat menghormati mereka. Beliau mencintai mereka. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan suatu bukti kepada kita, satu ajaran untuk kita, bagaimana kita bersikap dengan saudara kita satu susu. Jadi saudara adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Sesuatu yang berharga maka harus disikapi dengan sikap yang berharga pula. Ini adalah pelengkap pembahasan yang lalu terkait dengan sikap kita terhadap saudara kita. Pembahasan yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah kita ingin membahas tentang saudara karena keimanan, karena keyakinan. Allah Subhanahu wa ta'ala menghubungkan diri kita dengan orang lain, terkadang melewati darah, terkadang melewati keyakinan. Orang yang berada di negara lain, karena ia memiliki keyakinan yang sama dengan kita, maka ia adalah saudara kita. Makanya kalau kita melihat banyak hadis yang menjelaskan bahwa al-muslim akhul muslim, al-mu'min akhul mu'min. Muslim itu saudaranya muslim. Faktor penghubung ini merupakan faktor yang sangat kuat. Boleh jadi persaudaraan yang dibangun dari darah, persaudaraan ini akan mengalami problem, mengalami satu masalah yang menjadikan di antara mereka terjadi permusuhan. Dan kita banyak melihat terkadang antar saudara permusuhan karena persoalan warisan. Tapi ketika kita sudah membahas tentang saudara seiman, maka kalau memang setiap dari mereka
mengamalkan keimanan mereka dan menyadari apa yang harus mereka lakukan sebagai orang yang beriman, mustahil di antara mereka terjadi permusuhan. Makanya kalau kita melihat berbagai hadis yang disebutkan oleh Rasul memberikan perintah kepada kita untuk selalu menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan dan persatuan antar muslim, antar mukmin. Beliau mengatakan, ayyuhan nas alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Wahai manusia, hendaknya kamu selalu berkumpul dengan yang lain, selalu bergabung dengan yang lain, dan hindarilah perpecahan di antara kalian. Kalau seandainya kita berkumpul, bersatu, maka apapun yang kita inginkan, kita akan dapat. Siapapun yang ingin menghancurkan kita, kita bisa membela diri. Bahkan kita bisa menjadikan musuh kita takluk di bawah kaki kita. Tapi kalau seandainya kita berpecah belah, maka musuh dengan mudahnya bisa merobek-robek diri kita, menghancurkan diri kita. Dan hal yang lebih parah yang akan terjadi adalah kita tidak lagi mengenal agama yang suci dengan benar. Karena ketika musuh sudah bisa memecah belah persatuan umat, maka ia pun bisa dengan mudah merubah ajaran suci yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada poin yang menarik yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib tentang perkumpulan, persatuan. Tidak semua persatuan itu baik. Persatuan yang baik menurut Imam Ali bin Abi Thalib adalah persatuan yang berada di dalam kebenaran. Persatuan ini meskipun sedikit jumlahnya, persatuan ini memiliki bobot di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat di berbagai hadis, kita dianjurkan untuk bergabung dengan perkumpulan dan persatuan yang berlandaskan dengan kebenaran, meskipun sedikit, meskipun mereka dicaci oleh orang lain. Mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya ada persatuan dan perkumpulan yang berdasarkan kebatilan, maka hendaknya kita menghindari. Ini adalah nasihat indah dari Imam Ali bin Abi Thalib supaya kita bisa masuk ke dalam perkumpulan yang suci dan perkumpulan yang memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada berbagai penjelasan yang dilakukan oleh Rasul, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan umat Islam, ia mengatakan, barang siapa yang ia sabar dengan apa yang ia lihat dari sahabatnya dan ia tidak memutus hubungan dengannya dan ia sabar dalam menghadapi problem yang dimiliki oleh sahabatnya, orang seperti ini, kata Rasul, adalah orang yang akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan penjelasan Rasul, maka kita bisa memahami bagaimana Rasul
memberikan satu arahan supaya persatuan kita itu utuh, kuat. Kalau seandainya ada problem di antara kita, setiap dari kita harus sabar, harus memaklumi, dan kita harus mencari solusi. Bukan ketika ada problem kita menjauh. Ini bukan sikap yang dewasa. Rasul adalah sosok yang mulia yang akan selalu memperhatikan tentang kondisi umat beliau. Baiklah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang persaudaraan karena agama, karena keyakinan, karena keimanan. Di kesempatan yang lain kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.